فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus samin was samanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-188, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr afa aqdihi anha. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan, maka apakah saya membayar atas nama dia? Kalau kana ala ummika dain akunta qadhihi anha. Kalau ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya? Qala na'am. Maka dia mengatakan iya. Qal fadainullah ahaqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Ini adalah umum, terserah hutang apapun, sama saja hutang nazar ataukah apa? Ataukah hutang puasa Ramadan yang belum ditunaikan, ataukah hutang kafarah. Ini umum. Dainullah ini adalah apa? Idhafah. Dan idhafah itu adalah yufidul umum. Baik, maka tidak hanya apa untuk nazar. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhr. Ada salah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia punya hutang puasa nazar. Afa asumu anha, apakah saya puasa atas nama dia? Qal afa ra'aiti law kana ala ummiki dainun qadaitihi faqadaitihi akana yu'addi zalika anha. Bagaimana pandanganmu kalau afa ra'aiti menurut jumhur adalah kabarkan olehmu, apabila ibumu itu punya hutang lalu engkau membayarnya, apakah pembayaran itu mencukupi untuk dia? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qal fasumi an ummik, maka berpuasalah atas nama ibumu. Dengan sebab dua riwayat ini dari apa? Hadis Ibni Abbas, sebagian ulama mengatakan keumuman hadis yang pertama dikhususkan dengan apa? Hadis yang kedua. Tapi telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwasanya tidak selalu satu hadis itu menunjukkan bahwasanya ini adalah satu case yang sama. Kenapa? Kenyataannya case yang pertama itu laki-laki, case yang kedua perempuan. Maka tidak menutup kemungkinan ini adalah apa? Memang ada laki-laki yang tanya ke Rasulullah, lalu juga apa dalam case yang lain ada wanita yang tanya dan mengatakan ibunya puasa nadar. Maka bukan salah laki-laki yang pertama kalau apa puasanya itu bersifat umum. Karena apa? Ini case yang lain, ini case yang lain lagi. Tidak selalu yang tadi dikhususkan dengan yang ini. Tayyib. Makanya yang menjadi inti pembahasan adalah manakala dia itu adalah hutang maka harus dibayar. Yang menjadi inti pembahasan Rasulullah bukan hutang nadarnya, tapi hutangnya itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mendatangkan pola qiyas seperti ini, kalau hutang kepada manusia saja harus dibayar, maka bagaimana kalau hutang kepada Allah? Ini yang menjadi inti pembahasan adalah hutangnya, yaitu apa? Ilahnya, alasan untuk mengkiaskan hutang Allah hutang kepada Allah dengan apa? Hutang kepada makhluk. Qiyas ilahnya apa? Sifat yang disamakan apa? Adanya hutang. Bukan masalah nadar atau bukan nadar. Karena case-case yang lain menunjukkan itu umum. Intinya adalah apa? Sifat yang sama di dalam hadis-hadis semuanya adalah masalah dain, bukan masalah nadarnya. Maka selama dia itu adalah hutang dalam bentuk apapun, dia itu harus dibayarkan. Itulah yang betul. Jadi yang betul bukan pendapat Ibnul Qayyim, tapi pendapat Syekh beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Dan ini jarang Ibnul Qayyim menyelisihi Syekhul Islam. Tapi semuanya adalah mujtahid. Tayyib, makna ijmalinya besok insyaallah. Intinya seperti yang disebutkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.